Hi, welcome back to my channel H5. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Setio Mardani, NIM 22030020007. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Google Docs, terus slide dan juga spreadsheet. Nah, setelah saya membahas fitur-fitur tersebut, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan-kelebihan apa saja yang ada pada Google Docs, spreadsheet dan juga slide dibandingkan dengan fitur bawaan. Nah, fitur bawaan ini apa aja sih? Nah, fitur bawaan itu kayak ada kayak misal Google Docs itu kan Microsoft Word ya, terus yang kedua itu spreadsheet itu kan Excel. Nah, itu fitur bawaannya. Terus yang ketiga itu slide, itu fitur bawaannya adalah PPT atau bisa dibilang PowerPoint. Oke. Itulah penjelasan atau perkenalan singkat ya. Baiklah, mari kita simak video berikut ini agar lebih memahami. Oke, check it out. Kita langsung aja buka Google, cari Google Docs. Di sini saya menggunakan HP karena suatu alasan dan lebih enak itu lebih nyaman menggunakan laptop ya. Yes. Oke, kita perhatiin, ternyata ada galeri template-nya di Google Docs. Kita lihat. Oke, ada beberapa template ya yang sudah tersedia di Google Docs itu sendiri. Nah, ini dia tampilannya. Saya tadi sudah mencoba ya. Nah, langsung aja kita lihat. Oke, di sini kita kecilin dulu. Oke, saya ingin tulis dulu nih. Ketik perkembangan teknologi yang cukup pesat. Nah, kita lihat file ya, bagian download tuh. Banyak ya, bisa di-download dalam bentuk Microsoft Word, PDF, dan sebagainya. Oke, kita lihat history versinya. Riwayatnya ya. Nah, tuh. Oke, kita lihat historinya. Canggih banget ya, udah ada lihat history gitu. Oke, kita beralih lagi ya ke yang lain. Kita ganti nih. Oke, kita bagian edit ya. Edit, sama tampilannya. Oke, tampilan. Oke, sisipkan. Itu ada gambar, tabel, emoji, karakter khusus. Kita pencet emoji ya, guys. Di sini nambahin emoji gampang ya. Nah, kita tinggal pilih aja. Oke. Kemudian tabel, kita coba masukin tabel nih ke dalam Google Doc. Nah, oke. Nah, terus ada format ya. Ada alat. Nah, sebenarnya di alat ini ada bagian suara, perekam suara, tapi tiba-tiba nggak ada gitu. Mungkin di laptop ada. Terus ada ekstensi ya, add-on. Nah, kita lihat bagian yang seperti pena itu, ada bagian menyarankan, melihat, terus mengedit. Nah, kita pilih mengedit. Nah, oke, selanjutnya kita lihat bagian picture ya. Ada upload dari komputer dan lain-lain. Terus bagian link, itu ada bagian link juga bermacam-macam. Oke, kita beralih ke bagian samping kanan ya. Itu ada kalender, terus ada catatan. Nah, kita bisa buat catatan nih di sini. Terus ada teks ya atau tugas. Terus kontak kita ya. Terus ada memuat maps juga. Banyak. Oke, kita bagikan ketika kita ingin mengerjakan bareng nih sama teman-teman kita. Nah, jangan lupa itu tuh dalam kondisi editor ya.
Nah, kita bisa ngirimnya lewat link atau email gitu. Nah, ini saya mengirimnya lewat link ya kepada salah satu teman saya. Oke, nah dia udah saya suruh buka nih. Nah, dari tulisan itu yang mengetik adalah teman saya. Dia mengetik nama dan juga NIM ya. Nah, itu ada tanda ya kalau misalnya ada orang yang lagi mengedit. Nah, ini saya nulis nama ya. Nah, itu ada pink di atas itu, dan juga ini saya lagi memberi komentar ya. Ketika kita berdiskusi pasti ada berkomunikasinya. Nah, berkomunikasinya itu lewat dari komentar itu sendiri. Oke, nah di situ ya samping yang pink atau ungu di atas itu komentarnya. Oke, nah dia mengetik lagi. Oke, next kita beralih ke Google Slide. Di sini saya membuka slide yang kosong ya. Nah, sebenarnya temanya itu banyak ya ketika kita scroll ke bawah. Namun saya memilih yang atas aja. Nah, di sini saya mengubah dulu nih judulnya, yaitu teknologi informasi. Oke, selanjutnya beralih ke slide-nya. Saya ketik pengertian teknologi informasi. Oke, kita lihat tampilannya. Bagian edit sama seperti Google yang sebelumnya. Terus sisipkan, itu banyak, ada gambar, kontak teks, audio, video, dan sebagainya. Format, terus ada alat, ada ejaan, kamus, histori tanya jawab. Nah, biar mirip ya sama histori versi. Nah, kalau histori versi ini kita lihat ya, ada perubahan, melakukan pengeditan itu pada jam berapa, pada tanggal berapa, ketika kapan gitu. Oke, kita ke file, itu ada bahasa juga. Nah, kita di sini bisa milih mau bahasa Jerman, Inggris, Korea pun terserah gitu. Nah, bagian download ya, bisa download dalam bentuk PPT, PDF, teks biasa, dan sebagainya. Oke, bagian apa lagi nih, ekstensi ya, ada add-on juga, app script. Nah, kita ke bagian bagikan lagi nih, hampir atau sama ya, sama yang kayak tadi ya, cara gunain bagikan itu untuk mengerjakan bersama-sama lagi. Oke, next kita ke spreadsheet. Nah, saya di sini ganti akun dulu ke akun umrah. Nah, oke, akun umrah itu akun universitas saya ya. Nah, di sini udah dibuka ya. Nah, di sini saya milih yang kosongnya ya, spreadsheet kosong. Nah, ada kirim template ya ternyata. Oke, kita pencet script kosongnya. Nah, ini dia penampilannya ya. Kalau di HP tuh ribet ya guys. Nah, oke, nah itu ada filenya, kita buka, downloadnya sama tuh. Ada juga ya dalam bentuk Microsoft Excel, PDF, dan lainnya. Oke, selanjutnya itu ada sediakan site offline, bisa gitu ya mengerjakan offline. Terus history versi ada juga, kita bisa bagikan melalui email juga bisa ya. Terus ada RP itu persen, itu ya ada angka-angka gitu. Nah, sisipkan bisa dalam bentuk sel, baris, kolom, sheet, gambar, fungsi, ada link juga ya, kotak cetak dan sebagainya ya. Oke, format, untuk ada tema tadi, angka ya, teks, dan sebagainya. Nah, data, ada beberapa yang baru ya, kayak
pemotong, tambahkan pemotong, fungsi bernama, konektor data. Oke, ada buat filter nih. Nah, terus ke alat ya, tadi ada buat formulir baru, atau bisa dibilang ini tuh kayak apa ya, formulir itu. Nah, ekstensi, makro, upscript, appsheet, add-on ada juga ya. Oke, nah pemotong ini untuk memfilter diagram gitu, diagram dan nah terus yang lainnya, fitur-fitur yang lainnya, terus ada Lucidchart for Google Workspace. Nah itu yang bagian seperti kamera warna-warni itu untuk bergabung atau mulai rapat ya. Nah, bisa menggunakan itu. Nah sama seperti dua Google sebelumnya ya. Nah itu ada bagikan juga. Di sini saya buat judulnya dulu ya. Nah itu bagikannya sama ya. Jangan lupa editor, terus ya bisa lewat link, bisa lewat email ya. Oke. Nah itu dia pembahasan ya tentang fitur-fitur Google Docs, terus spreadsheet, slide. Oke, sekian. Selanjutnya kita beralih ke bagian terakhir, yaitu kelebihan-kelebihan dari Google Docs, Slide, Spreadsheet dibandingkan dengan fitur-fitur bawaan. Nah, yang pertama itu kelebihannya tidak memerlukan aplikasi. Kenapa tidak memerlukan aplikasi? Karena Docs, Slide, Spreadsheet itu sudah sistem cloud, atau bisa dibilang mereka itu sistem cloud ya. Udah ada gitu di Google-nya. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi, dan itu bersifat gratis. Oke, yang kedua itu bisa digunakan di berbagai perangkat, atau kita bisa menggunakan itu di mana saja dan kapan saja. Karena online kan sifatnya, jadi bisa kita gunakan kapan saja, kapanpun gitu ya. Dan perangkatnya itu bisa berbagai perangkat. Terus yang ketiga itu kolaborasi real time bersama rekan. Jadi ketika kita memiliki atau mempunyai kerja kelompok ya, kita bisa bareng-bareng mengerjakannya secara online dan bersamaan. Nah itu juga kita bisa berkomunikasinya itu lewat komentar. Nah itu dia. Terus yang keempat, tersimpan secara otomatis. Jadi ketika kita mengerjakan suatu file atau mengetik suatu hal gitu ya, nah itu bakal tersimpan otomatis ketika kita keluar, atau ketika kita sedang tiba-tiba habis paket, mati lampu gitu ya. Nah itu tidak bakal hilang karena akan tersimpan otomatis. Oke, yang kelima itu history revisi lengkap. Jadi kita bisa lihat revisinya itu kapan saja sih gitu ya dari history tersebut. Nah terus yang keenam, dapat diformat ke berbagai jenis format file. Ya seperti yang dijelaskan sebelumnya itu banyak banget ya. Bisa diubah ke PDF, PPT, terus Word dan sebagainya. Terus yang ketujuh itu dapat digunakan online maupun offline. Nah ketika kita ingin offline, maka kita bisa nih mengubahnya itu ke offline. Tuh. Nah jadi ketika online, jadi yang kita ketik ketika offline itu bakal diperbarui lagi ketika online. Nah itu dia kelebihan-kelebihan dari Google Docs, Slide, dan Spreadsheet dibandingkan fitur bawaan. Semoga video tersebut bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.